Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Dimade Yuri Astiti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 pada LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali dengan nomor NIM 23748288038. Hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi menentukan media promosi online pada siswa SMK Pariwisata Triatma Jaya Bali. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Pada asana. Panganjali. Om Swastiastu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, boleh salah satu anak memimpin kita dalam doa? Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Silakan duduk. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semuanya tetap semangat? Semangat. Semuanya sehat? Sehat. Ya, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tapi Miss Yuri mau kita semuanya sudah benar-benar siap. Siapkan dulu perlengkapannya. Jika ada yang mengganggu di sekitar kalian, kalian boleh rapikan. Kalian boleh singkirkan jika itu sangat mengganggu. Ya, oke? Jika semuanya sudah siap, Miss Yuri akan mengabsen dulu untuk kehadiran hari ini ya. Ya. Hari ini ada satu anak kita atau teman kita yang tidak masuk, Tina, karena izin. Oke, yang lainnya sudah oke ya. Baik, semuanya. Untuk materi, Miss Yuri sudah share, Miss Yuri sudah bagikan. Mungkin anak-anak semua sudah ada yang membaca atau mencoba untuk mempelajarinya terkait dengan materi kita hari ini. Kira-kira materi kita hari ini itu belajar tentang apa? Ada yang tahu? Media promosi. Iya, jangan ragu-ragu, media promosi online.
nanti kita akan pelajari. Nah, materi kita hari ini ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Ada? Materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Pemasaran online. Menentukan. Setelah itu baru kita menentukan harga jual. Ya. Jadi dari pembelajaran sebelumnya itu kita mempelajari tentang menentukan harga jual. Siapa yang masih ingat dengan cara menentukan harga jual itu sendiri? Iya, Sari, boleh. Jadi dalam penetapan harga jual ada dua cara yang dapat dilakukan. Ya. Yang pertama harga biaya plus dan harga biaya markup. Markup ya. Di mana harga biaya plus itu berdasarkan persentase, sedangkan harga markup itu nominalnya ditentukan langsung secara langsung. Ya. Dan selain itu kompetitor juga menjadi dasar dalam penetapan harga jual tersebut. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat Sari. Nah, itu kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya menentukan media promosi online. Ada apa dengan media promosi online? Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari setiap media promosi online itu sendiri kita akan bahas bersama-sama. Ya. Nah, mungkin ada salah satu anak yang bisa menjawab mengapa kita begitu penting dan harus memahami tentang media promosi online. Ada yang bisa? Buat kita semua, sekarang ada pertanyaan sedikit. Siapa kira-kira yang di sini yang sudah punya usaha online? Ada yang sudah punya usaha online? Atau orang tuanya punya usaha online? Saudaranya punya usaha online? Teman kalian punya usaha online? Pernah? Iya. Jadi usaha online yang mereka lakukan itu kira-kira kalian intip, kalian lihat dia menggunakan media apa? Apa? Sosial media apa yang dia gunakan? Ada Instagram, ada Facebook, ada Shopee juga, ya. Yang lain ada TikTok juga. Ya. Ketika mereka melakukan pemasaran online itu dengan media sosial yang ada, kira-kira menurut kalian itu apa sih keunggulannya, kerennya kalau kita berbisnis online seperti itu? Kira-kira apa yang mereka pakai? Jadi kita punya jangkauan lebih luas ya. Jadi bisa menjangkau lebih banyak orang karena dengan kita diam di rumah aja kita bisa melakukan usaha itu ya. Oke, keren. Tepuk tangan buat Sukri dong. Ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah melalui proses pembelajaran nanti, ya, setelah melalui proses pembelajaran nanti, anak-anak diharapkan untuk mampu menguraikan manfaat dan peranan media promosi online. Ya, manfaat dan apa? Peranan promosi online. Nah, terus yang kedua, nanti kalian akan saya bentuk dalam kelompok dan di dalam kelompok itu akan saya berikan masing-masing LKPD, lembar kerja yang bisa kalian jawab bersama kelompok, dan di situ kalian akan dapat memutuskan bersama kelompok kira-kira media promosi apa, media sosial apa yang akan kalian gunakan untuk menjalankan usaha kalian. Manfaat apa yang akan kalian dapatkan ketika kalian mempelajari tentang media promosi online ini adalah biarpun kita diam di rumah, ya kan, kita bermodalkan yang namanya apa? Smartphone, ya, mau laptop, mungkin ada internet sinyal kuat, kita bisa melakukan yang namanya satu pekerjaan. Pada pembelajaran hari ini ada 3 teknik penilaian seperti biasa. Yang pertama adalah penilaian sikap kalian selama proses pembelajaran. Yang kedua nanti ada keterampilan. Dalam proses pembelajaran Sri akan memberikan lembar kerja untuk kalian bisa kerjakan bersama kelompok. Dan yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Di akhir pembelajaran nanti kita akan menjawab beberapa soal. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Baik, kita akan lanjutkan. Boleh sekarang
sekarang kita akan perhatikan kembali di depan. Oke, kita akan simak bersama-sama dari video yang ada di depan ini. Dari video ini mungkin kalian akan bisa menemukan beberapa. Jadi kita akan membahas mengenai materi media promosi untuk pemasaran online. Baik, yang promosi. Jadi, dari video yang kalian sudah perhatikan bersama-sama, ada beberapa media promosi online yang disebutkan ya. Ada apa saja tadi? Ada Facebook, Instagram, Weblog. Nah, saat ini kita akan masuk kepada kelompok, ya. Kepada kelompok, silakan anak-anak membentuk kelompoknya. Kelompok saya bagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kalian terdiri dari 4 orang dalam satu kelompok ya. Oke, boleh kita bentuk dengan baik, dengan rapi, silakan. Ya. Oke. Masing saya akan berikan kertasnya. Sudah nyaman dengan posisinya? Ya. Nah, materi ya, untuk materi silahkan kalian cek di grup. Jadi nanti kalian baca sebagai referensi untuk menjawab lembar kerja kalian ya. Ada masalah? Aman ya? Ada yang kurang dipahami dari soal-soal itu? Yang kurang dipahami? Semangat, ya. Semangat. Aja. Boleh siapkan masing-masing kelompoknya. Siapa yang akan mewakili untuk ke depan menyampaikan hasil diskusi kerja kelompok kalian. Nah, di situ kalian akan langsung memutuskan ya. Memutuskan dan berikan alasannya seperti apa. Ya. Jika sudah, boleh. Siapa yang mau pertama kali maju? Kita yang mendahului. Semakin cepat lebih bagus ya. Iya, kalau dulu. Dah. Nanti diambil kalimatnya nanti. Oke? Masih? Sudah? Oke. Mainan? Pina ya? Habis kita Yuna? Ya, siapa aja Pak? Oke, ya. Oke, semua kita bisa perhatikan ke depan. Kita mau menyaksikan atau mendengarkan ya hasil
Facebook ADS mempermudah promosi, bisa menulis iklan produk secara maksimal. Namun pada Facebook ini juga mempunyai kelemahan, yaitu privasi dan keamanan data, konten negatif dan hoax, ketergantungan, dan keterbatasan iklan. Pada Facebook ini pada web media promosi ini kesimpulannya adalah dengan adanya Facebook yang merupakan jejaring sosial yang kehadirannya semakin dimaksimalkan sebagai pebisnis online, adanya Facebook tersebut memberikan peran tersendiri bagi para pelaku bisnis online. Kemudahan dalam menggunakan aplikasi yang ada di dalam Facebook tersebut salah satunya adalah memperoleh pertemanan baru, serta kemudahan dalam mengakses situs-situs jejaring sosial tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan situs jejaring sosial menjadi sangat digemari masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Oke, tepuk tangan buat sebelumnya ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, silahkan minta. Terima kasih. Yang pertama media sosial? Facebook. Oke. Selanjutnya kelompok Lina. Ya, silakan. Swastiastu, perkenalkan saya Yuna. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok saya. Dari materi yang sudah kalian simak, uraikan apa saja yang menjadi manfaat dan peranan menggunakan media promosi online. Manfaat promosi online. Yang pertama, supaya mengetahui produk yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, ada supaya mengetahui tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk. Yang ketiga, memahami cara mengenalkan dan menyampaikan produk sehingga sampai kepada konsumen. Yang keempat, mengetahui harga yang sesuai dengan keadaan pasar. Di sini kelompok saya memilih promosi dari YouTube. Kekuatan YouTube ini adalah menarik pembeli melalui konten review sesuai produk yang dengan menguraikan testimoni pada produk atau jasa. Lebih komunikasi karena ada fitur yang ada di dalam produk yang dapat dimengerti banyak orang. Memberikan kesan di mana dalam konsumen bisa membuat produk selalu. Ya, terima kasih. Hari ini Yuna memilih untuk membahas tentang YouTube. Ya, tentang YouTube. Berarti harus ada kreativitas yang lebih dalam membuat konten YouTube. Ya, oke. Tepuk tangan buat Yuna. Silakan. Swastiastu, perkenalkan nama saya Sandy. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Dari materi yang saya sudah simak dan teman-teman saya, perusahaan. Di sini saya dan kelompok saya memilih TikTok untuk menjadi promosi online. Ya. Kekuatan TikTok mengendalikan konten lokal. Yang kedua, tidak perlu akun untuk melihat video dan menyajikan video pendek, menarik dan bermanfaat. Kelemahannya kurang tepat dengan audiens dewasa, menerapkan algoritma TikTok sendiri, dikhawatirkan hanya sebagai tren sejenak. Mengapa saya memilih TikTok sebagai media sosial dalam pemasaran produk? Karena TikTok sebagai platform marketing yang memiliki fitur bisnis untuk membantu kita melakukan promosi. Kita hanya perlu mendapatkan
sini saya akan memberikan hasil diskusi dari kelompok saya. Dari segmen pertama, dari materi yang sudah kalian simak, uraikan apa yang menjadi manfaat dan peran pengguna media promosi online. Media promosi bermanfaat untuk mengenalkan dan menyampaikan produk sehingga sampai kepada konsumen, dan juga mengetahui strategi promosi yang tepat kepada calon konsumen. Selain itu, kita juga jadi tahu kondisi persaingan pasar dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Media promosi juga berperan sebagai sarana yang dapat digunakan dalam mendukung proses kegiatan promosi oleh suatu perusahaan dan pengetahuan mengenai suatu produk ke masyarakat luas dengan sebenarnya. Soal yang kedua, dari jenis-jenis promosi yang sudah Anda pelajari, maka saat ini tentukan kekuatan dan kelemahan dari jenis promosi online melalui media sosial. Kelompok saya memilih media sosial Instagram. Kekuatan dari media sosial Instagram tentunya mudah untuk mempromosikan produk maupun jasa yang telah kita berikan. Terus media utama berupa foto dan banyak penggunaan. Dan yang terakhir mudah dioperasikan. Kelemahannya yaitu harus rajin update postingan di Instagram. Yang kedua, transaksi yang kurang praktis. Dan yang terakhir, keseimbangan dalam kehidupan nyata. Lanjut, hal berikutnya, berdasarkan hasil analisa yang Anda lakukan terhadap media sosial tersebut, maka berikan alasan mengapa Anda memutuskan untuk menggunakan media sosial tersebut dalam memasarkan produk atau jasa Anda. Karena Instagram memiliki banyak keunggulan dibandingkan media sosial lainnya. Salah satunya yaitu sebagai media untuk memperkenalkan produk serta mengupdate produk karena memiliki jangkauan yang luas, sehingga cepat dapat menarik perhatian konsumen. Di samping itu juga, Instagram diminati oleh usia remaja hingga dewasa, jadi dengan mudah dapat mempengaruhi minat konsumen terhadap produk dan jasa yang kita pasarkan. Dan yang terakhir, berikan kesimpulan dari bahasan kalian bersama kelompok. Kesimpulan dari kelompok saya yaitu media sosial Instagram merupakan salah satu media sosial promosi online yang dapat untuk memasarkan produk kita agar dapat dikenal banyak orang melalui foto-foto yang kita unggah. Sekian dari kelompok saya tutup dengan para menulisani. Om Santi Santi. Oke. Ada lagi? Tidak? Ya. Oke. Dari bahasan kalian bersama grup atau kelompok kalian, ya, ada beberapa media sosial yang sudah dipaparkan atau disampaikan dan dipresentasikan oleh teman kalian di depan. Yaitu ada yang pertama tadi adalah kelompok Facebook. Nah, coba kita lihat Facebook ini dia diminati oleh usia yang berapa? 30 tahun ke atas. Ya. Oke, yang kedua itu ada YouTube. Dari kelompok tadi mengatakan bahwa YouTube itu berarti kalau YouTube itu berupa apa? Video, ya kan? Berarti dibutuhkan apa? Kreativitas, ya. Kreativitas di dalam membuat video itu sehingga kalian bisa mendapat review ya namanya ya. Ketiga, itu ada TikTok. Mungkin TikTok ini diminati oleh anak-anak remaja. Kalian di sini semua punya TikTok? Punya TikTok. Kalau punya TikTok dipakai apa? Iya. Pakai belanja ya. Nah, saat ini kita punya kesempatan untuk memiliki TikTok sehingga kita bisa membuka yang namanya apa? Online shop-nya ya. Instagram. Nah, Instagram biasanya tuh orang suka buat apa? Story. Di TikTok pun bisa ya. Bisa ya. Jadi di Instagram tuh terus tapi jangan seperti semut. Kalau seperti semut orang malas melihatnya. Ya nggak? Jadi dalam hidup ini nanti kalau seperti semut itu orang-orang akan sedikit malas ketika kita belum punya nama. Nah, yang pertama yang kalian lakukan adalah kalian harus melakukan personal branding. Ya, dengan cara apa? Harus selalu secara kontinu melakukan yang namanya update status sehingga orang tahu, oh iya Instagramnya si A ini dia jadi masnya
tentang media promosi online. Promosi itu bisa dilakukan secara langsung, ya kan? Bisa secara offline dan juga bisa secara online. Nah, manfaatnya itu kita mempelajari media promosi online ini adalah kita bisa mengetahui begitu banyak produk, benar ya? Apalagi kira-kira manfaatnya? Kalau kita misalnya tahu banyak tentang media sosial, apa aja yang kita bisa tahu? Yang bisa kita dapetin, boleh coba? Memperluas informasi. Ada lagi nggak? Mengetahui tingkat kebutuhan. Jadi itu media sosial itu bisa kita pakai terowong, ya kan? CCTV di dalam dunia bisnis kita. Karena apa? Jangkauannya itu luas. Kita bisa melihat kebutuhannya konsumen. Oh iya, si konsumen ini dia suka dengan yang namanya pakaian seperti apa, dia suka dengan kosmetik apa, dia suka dengan makanan apa, sehingga ada ide kreatif yang muncul di dalam diri kita, sehingga kita mampu membuat dan menyajikan itu kepada konsumen, dan konsumen bisa membeli, dan secara tidak langsung kita bisa menjawab kebutuhan konsumen. Benar nggak? Ya kan? Jadi manfaatnya seperti itu. Tidak ada hal yang salah, tidak ada hal yang rugi ketika kita mengenali berbagai macam media sosial yang ada. Ya, oke. Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi? Membuat image produk. Seperti tadi bisa dibilang kalau kita sering postingnya misalnya update-nya itu continue, tapi jangan dalam hitungan detik, ya kan? Dalam hitungan detik orang belum puas lihat, udah ganti lagi, ya kan? Jadi sehingga kita bisa tahu gitu loh, ya. Oh, produknya si A ini seperti ini, ya. Oke? Ada lagi yang lain? Perannya ya, apa ya? Kondisi persaingan pasar bagaimana mengatasinya? Iya, bagus sekali tadi di awal kalau nggak salah ada Sari ya yang pembelajaran kita sebelumnya tentang menentukan harga jual. Bukan hanya biaya plus dan biaya makan, tapi kompetitor juga menjadi dasar kita dalam menentukan harga jual. Ternyata kita bisa melihat kompetitor kita seperti apa melalui media sosial. Benar nggak? Ya, kompetitor kita sudah sejauh mana dia update-nya? Kompetitor kita sudah seperti apa nih? Jadi kita bisa melihat melalui itu. Ya, oke. Ada lagi manfaatnya yang lain? Peranannya apa? Oke, peranannya apa nih? Siapa yang bisa jawab? Sebagai sarana yang dapat digunakan dalam mendukung proses kegiatan promosi oleh suatu usaha. Tadi Miss Yuri bilang, bisa ditanyakan adalah media sosial ini memiliki peranan sebagai sarana. Ingat ya, media sosial ini yang kalian pilih entah YouTube, Instagram, ya, TikTok, itu merupakan sarana kalian untuk melakukan promosi atau menyebarluaskan produk atau jasa yang kalian miliki. Ya, benar nggak? Benar ya? Jadi manfaatnya sudah kita paparkan dan juga peranannya. Dan masing-masing kalian tadi sudah membahas atau mengambil, ya kan? Istilahnya masing-masing media sosial pasti ada kekuatan dan kelemahan, ya kan? Ada kekuatan dan kelemahan. Kalau bisa kita analisa lebih lagi, ya pasti akan ada peluang-peluang yang lain bagi media sosial ini sendiri, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Miss Yuri simpulkan secara utuh? Ada yang mau menyimpulkan? Oke, Sukri, boleh. Kesimpulan yang saya dapat, media promosi online merupakan media pemasaran yang dapat digunakan dalam memasarkan produk atau jasa kita pada masa di media itu. Di dalam menentukan media promosi, perlu kita pahami siapa yang menjadi target pasar kita serta usia target kita, supaya kita dapat memutuskan media sosial mana yang tepat digunakan dalam memasarkan produk tersebut. Keren, tepuk tangan dong buat Sukri. Ya, oke. Yang Miss Yuri dengar itu adalah apa? Target pasar. Target pasar bukan hanya jenis kelamin, tapi target pasar kita harus kita kenali juga ya dari apa? Usianya. Ya. Jadi
Jadi sekali lagi media sosial ini adalah media, itu adalah sarana atau alat. Sosial itu adalah bagaimana cara kita media promosi, bagaimana cara kita melakukan ya, menyampaikan suatu pesan kepada orang yang belum kita kenal maupun yang kita kenal ya, sehingga apa yang kita jual, apa yang kita mau pasarkan itu sampai kepada konsumen ya, dan itu sudah sesuai dengan kebutuhan daripada konsumen itu sendiri. Karena jika memang tidak ada yang bertanya dan semua merasa sudah pas, saya akan coba dulu, ya kan? Coba dulu dengan kita melakukan tes. Ya, tes yang akan saya lakukan adalah tes melalui kuisis. Namun sebelumnya ada nggak yang mau memberikan referensi diri dari pembelajaran kita hari ini? Ya, dari pembelajaran kita hari ini ada beberapa refleksi diri yang sudah saya share. Ya, ada nggak yang bisa dan mau menjawab sebagai perwakilan dengan teman-teman? Ya, oke, boleh. Silakan ya kita. Dari yang sudah diberikan soalnya, yang nomor 1, apakah saya menyukai pembelajaran hari ini? Iya, saya menyukai, yang tentunya sangat bermanfaat untuk saya ingin membuka usaha. Soal yang kedua, apakah saya dapat memahami materi hari ini? Iya, tentunya saya dapat memahami dan juga dapat berdiskusi bersama kelompok saya. Soal yang ketiga, apakah saya termotivasi dengan pelajarannya? Iya, saya sangat termotivasi dengan mengetahui bagaimana cara dan strategi promosi dalam media sosial. Saya jadi tahu apa saja yang perlu saya lihat sebelum saya memulai promosi tersebut. Soal yang terakhir, apakah saya diberikan kesempatan untuk bertanya dan berpartisipasi? Ya, dalam proses pengajaran saat ini saya diberikan kesempatan untuk bertanya dan menjawab soal, dan juga saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Sudah cukup? Oke, terima kasih ya kita bersama media kita. Ya, untuk saat ini boleh kalian siapkan HP terlebih dahulu. Siapkan HP-nya, ya. Kita siapkan HP dan anak-anak, saya akan kirimkan link kuisisnya ke grup ya. Sudah semuanya? Sudah ya, kita mulai salah sini. Dijawablah sesuai dengan pemahaman kalian ya. Sudah semuanya? Ada satu Miss. Ada satu Miss. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat yuk. Yang pertama ada Rita. Yang kedua ada Mesa. Tepuk tangan buat Mesa. Dan yang ketiga ada Sally. Keren ya. Jadi anak-anak semuanya, hari ini materi sudah disampaikan dan kalian sudah menyelesaikan beberapa pertanyaan bersama kelompok kalian. Ya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Nah, ya, bisa menjawab soal walaupun masih ada yang salah, ya. Tetapi jangan bersedih hati atau jangan patah semangat. Kalian bisa belajar lagi, baca lagi materinya yang sudah disampaikan, yang sudah share ya. Jadi dibaca-baca kembali. Jadi materi itu akan menjadi penguatan bagi kalian, karena di pertemuan berikutnya kalian akan bersama-sama misalnya untuk membuat bisnis atau misalnya usaha di media sosial yang sudah kalian temukan. Ya, kita sudah mulai membuatnya. Jadi entah nanti kita akan bisa langsung membuka toko ataupun membuat poster, kita bisa membuat brosur misalnya seperti itu. Jadi banyak media-media yang bisa kalian lakukan ya. Ya. Oke, sudah semuanya? Sudah? Rapi? Semuanya sudah siap? Nah, tadi kita awali pembelajaran kita dengan doa. Mungkin kembali bisa diminta untuk kesediaan salah
Selamat pagi buat semuanya. Terima kasih untuk kerjasama